Ya, kembali kita lanjutkan perbincangan kita di Lunch Talk siang ini, lampu merah rumah sakit COVID. Dan saat ini saya sudah ditemani oleh narasumber di studio, Bapak Hermawan Saputra, Dewan Pakar IAKMI. Terima kasih Pak Hermawan sudah hadir kembali di studio kita dan masih tersambung dengan Ibu Lia. Bu Lia, ditahan sebentar, saya ke Pak Hermawan terlebih dahulu. Kita sedang membahas lampu merah kapasitas COVID-19. Sebenarnya kalau dikatakan lampu merah, lampu kuningnya ini sebenarnya sudah nyala-nyala dari beberapa bulan terakhir begitu ya Pak Hermawan. Tapi nampaknya kita masih tidak bisa menekan jumlah pasien yang masuk ke dalam rumah sakit. Sebenarnya apa yang bisa dilakukan atau mungkin ada perubahan sistem yang bisa dilakukan untuk penanganan pasien saat ini agar tidak over kapasitas atau mungkin sudah terjadi over kapasitas saat ini? Ya, sebenarnya kalau dari epidemiologi COVID-19 ya kita bicara, COVID-19 ini naik itu secara gradual, tiap hari insidensi itu konsisten. Yang membedakannya adalah kapasitas testing. Semakin tinggi kapasitas pemeriksaan spesimen, kemarin 14.000, sehari sebelumnya 20.000 lebih. Jadi semakin tinggi kapasitas, semakin tinggi deteksinya. Jadi capacity rate berpengaruh terhadap detection rate-nya. Nah, sehingga kalau kita melihat berarti kalau saja kita makin meningkatkan kapasitas pemeriksaan, akan semakin tinggi juga kasus. Berarti ada memang fenomena gunung es di lapangan. Apa yang diumumkan hari ini, kemarin 143.000 lebih kasus COVID positif di Indonesia, sesungguhnya hanya mewakili 66% sampai 70% dari real casesnya. Boleh jadi kenyataan sudah lebih dari 240.000 kasus di Indonesia. Nah, ini belum lagi kita mengaitkan dengan potensi transmisi lokal ya, adanya silent movement, pergerakan diam-diam menyebabkan ada silent transmission. Jadi kalau Mbak Cakri nanya, lampu kuningnya sejak dari kapan? Memang sejak dari bulan April paling tidak menurut saya. Karena kenaikan ini terus terjadi. Nah, kenapa kaitannya dengan kapasitas pelayanan di rumah sakit? Karena laju pelayanan kita di rumah sakit yang bisa bertambah dengan cepat itu adalah upaya kita untuk memodifikasi ruang rawat. Tetapi ruang isolasi tidak gampang untuk kita modif. Ini apalagi seperti menyulap begitu ya, ICU lebih sulit lagi kita untuk SDM. Dokter-dokter spesialis itu jauh lebih sulit kita untuk menambahnya. Terkecuali ini harus dipersiapkan dengan baik. Sewaktu-waktu kita akan terjadi kenaikan yang luar biasa. Kita tidak berharap ya. Tetapi kalau kita bercermin dari negara lain ya, misal India, Brazil, Amerika, bahkan Rusia mendekati 1 juta. Ini negara-negara dengan 1 juta kasus ke atas. Ini memang sudah menunjukkan mereka sudah kewalahan. Padahal ini negara-negara maju. Nah, kita pada tataran negara berkembang harus mampu lebih mempersiapkan diri lagi. Nah, menurut hemat saya memang di Jakarta, di Semarang, di Surabaya kita tidak bisa menyamakan resourcesnya dengan luar Jawa. Apalagi di wilayah timur ya, misal Nusa Tenggara, Sulawesi, kemudian Maluku dan Papua itu gapnya jauh karena faktor geografi dan demografi. Oleh karena itu harus ada langkah-langkah yang extraordinary untuk mempersiapkan atau strengthening health provider. Jadi bagaimana provider layanan kesehatan ini diperkuat, tidak hanya dari segi infrastruktur kapasitas testing, tetapi juga layanan, termasuk potensi perawatan dan treatment. Nah, ini kita melihat di DKI Jakarta itu pemakaiannya sekitar 70% untuk ruang isolasi. Ini menurut data ya. Tetapi baik untuk rujukan maupun rumah sakit yang non rujukan. Kita bicara di rumah sakit rujukan ya. Tetapi memang bahwa ada protokol rujukan ini masih menjadi PR besar. Sistem itu ada. Dalam keadaan normal ada yang dikenal dengan P2GDT. Jadi sistem pencegahan dan penanggulangan kegawat daruratan terpadu. Sistem ini udah berjalan sejak 10 tahun yang lalu. Tetapi menjadi powerful di 5 tahun belakangan, bahkan sebelum COVID. Hanya saja ketika menghadapi COVID, tentu pelayanannya tidak sama dengan penyakit yang lain. Adanya sensitivitas layanan COVID inilah yang menyebabkan adanya juga penyesuaian yang agak delay atau terlambat. Sehingga masih kemungkinan terjadinya rujukan yang telat, adanya rumah sakit yang penuh, kapasitas yang tidak memadai, itu masih terjadi di sana-sini. Nah, itu mungkin yang tadi sempat disampaikan oleh Bu Lia, bahwa rumah sakit meskipun non-rujukan ataupun khususnya kepada rumah sakit transit, ini harus sekarang kondisinya betul-betul
siap menerima pasien karena mereka pun tidak tahu pasien yang datang ke rumah sakit ini sebenarnya mempunyai gejala COVID atau tidak begitu ya. Ibu Lia, kalau dari Anda sendiri, kalau tadi kita berbicara rumah sakitnya, sebenarnya masih untuk tenaga medis, untuk dokter spesialis itu juga diperlukan. Seperti apa kondisinya saat ini, Bu? Ya, artinya kami rumah sakit ini sangat-sangat menjaga sekali tenaga-tenaga yang ada di rumah sakit ini. Jadi kami bikin shift, kami bikin kapasitas yang maksimal yang mereka boleh layani untuk pasien-pasiennya. Misalnya kami jaga betul. Jadi mungkin ada beberapa pasien yang mengeluh bahwa kok kenapa rumah sakit sekarang tidak bisa buka 100% kayak dulu. Karena itu tadi bahwa kami harus menjaga betul SDM kami. Jangan sampai SDM kami bekerja terlalu berat sehingga akhirnya yang dirugikan adalah masyarakat sendiri. Jadi kami menata SDM, kami juga menata apa yang kami punya seperti misalnya logistik, seperti juga ruangan. Jadi itu kami tata betul. Jadi betul bahwa rumah sakit ini sekarang betul-betul kita harus bekerja keras dan bukan hanya bekerja secara fisik, tapi kita juga secara strategi harus seperti apa. Mana yang kita bisa tampung, mana yang tidak. Nah itu jadi kita mengharap bahwa masyarakat juga bisa membantu kami gitu. Jangan sampai datang ke rumah sakit dengan gejala berat. Dari data rumah sakit di DKI sendiri bahwa rata-rata 55% itu memang tidak bergejala. Tapi yang bergejala 32% ini itulah yang perlu untuk dirawat gitu. Nah ini yang mudah-mudahan jangan jadikan rumah sakit adalah menjadi garda terdepan, tapi garda terbelakang. Di belakang sajalah kami siap gitu. Jadi supaya pasien juga yang memang betul-betul memerlukan pertolongan bisa mendapat tempat gitu di rumah sakit. Ditambah lagi sekarang juga tidak hanya pasien COVID saja yang berdatangan memenuhi rumah sakit, yang non-COVID pun juga begitu. Personal assessment dari calon pasien atau pasien begitu ya, Bu Lia, yang perlu dilakukan agar saat masuk rumah sakit memang betul-betul membutuhkan perawatan kalau kita berbicara tentang COVID-19 begitu. Iya, Pak. Betul. Jadi kalau pada waktu COVID kemarin cuma 20%, BOR sekarang udah mulai naik nih, 30, 40, 50. Nah, tapi isinya sebagian adalah pasien COVID, sebagian juga pasien non-COVID. Oke, ya, Pak Hermawan, kalau ini artinya kita sudah tidak lagi berandai-andai rumah sakit tidak akan over kapasitas, karena kalau mendengar pernyataan Anda nampaknya memang akan over kapasitas begitu nantinya, tinggal menunggu waktu karena jumlah yang masuk dengan jumlah yang keluar ini bisa tidak dengan waktu yang bersamaan begitu kan ya. Sementara proses penyembuhan mereka dengan proses masuknya banyak pasien ini seperti apa perbandingannya? Iya, kalau kita lihat seperti yang melanjutkan yang disampaikan Bu Lia ya, bahwa sebenarnya 30% pasien yang berat ya, inilah yang seharusnya memang dirawat dan akhirnya memang dilakukan intensif di rumah sakit. Nah, riwayat berat ini kan karena adanya penyakit penyerta dan juga boleh jadi karena usia lanjut. Tetapi kalau ada proses penapisan atau filtering sebelum itu yang dilakukan oleh public health expertise atau para ahli kesehatan masyarakat, epidemiologis, promosi kesehatan, analis kesehatan lingkungan dan lain-lain, itu akan mampu menyaring hingga 80% kasus sebenarnya. Persoalannya ini belum kunjung dikuatkan. Nah ini yang kita sebut garda terdepan bersama masyarakat tadi ya, upaya pencegahan ini. Kalau upaya pencegahan ini mampu kita lakukan dengan baik, Mbak Chakri, sebenarnya tidak akan banyak beban di rumah sakit, walaupun rumah sakit tetap harus meningkatkan sumber daya. Contoh, adanya penyaringan orang tanpa gejala atau orang sekarang kan ada istilah suspek, ada istilah probable ya. Adanya orang-orang dengan ODP, istilah lama kemudian menjadi suspek sekarang ini, seharusnya kan bisa disaring. Pertanyaannya, siapa yang menyaring? Masyarakat secara individu dan komunitas tidak akan sanggup karena mereka tidak memiliki pemahaman yang utuh walaupun terhadap dirinya. Masyarakat atau publik itu ignorance. Mereka asimetris informasi. Mereka ingin mendapatkan konsultasi. Persoalan konsultasi ini diperkuat atau tidak. Dan ini sektor kesehatan masyarakat. Makanya penguatan puskesmas itu menjadi niscaya dan wajib sebelum tembus untuk rumah sakit. Karena di dalam sistem primary prevention itu, puskesmas ini menjadi primary health care namanya. Jadi garda terdepan yang paling dekat dengan masyarakat begitu ya? Betul. Seharusnya 80% persoalan bisa dilakukan pendampingan, pembimbingan, pencegahan, sekaligus mitigasi risiko pada level puskesmas. Ini yang harus diperkuat. Baik, tapi sudah 6 bulan berlalu, tapi nampaknya ini belum bekerja dengan efektif begitu ya? Jadi belum terintegrasi dengan baik. Baik, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Bu Lia juga tetap bersama kami lewat sambungan Zoom. Pemirsa tetaplah bersama kami, Lansok segera kembali usai jeda.